Yuta, kamu bawa apa untuk belajar di luar? Bawa kipas, Bu. Buat apa? Biar kalau gerah tinggal kipas-kipas. Pintar. Kalau kamu bawa apa? Bawa kipas lipat, Bu. Buat apa? Biar kalau gerah tinggal kipas-kipas. Pintar. Kalau kamu tak bawa apa? Gak bawa apa-apa, Bu. Terus gimana kalau gerah? Tiup-tiup aja pakai mulut. Udah tak, udah. Kenapa, Bu? Mulutnya bau. Ma, pengen beli ayam warna-warni, Ma. Enggak. Please, Ma, aku mohon. Pokoknya enggak. Aku janji, Ma. Aku bakalan jaga ayamnya dengan baik. Enggak. Aku bakalan ajak main tiap hari. Enggak. Aku bakalan kasih makan sebanyak-banyaknya. Enggak. Nanti kalau ayamnya sudah besar, bisa kita goreng, Ma. Ya udah deh, boleh. Asik. Ayamnya kabur, Ma. Katanya kalau lewat kuburan harus kasih salam. Assalamualaikum. Permisi. Iya, waalaikumsalam. Hantu. Kok ada yang salam malam-malam gini ya? Jangan-jangan. Pasti kamu lapar ya, Dek. Mbak Mami beli susunya. Oke, Yuta. Botak, jangan lama-lama main layangannya. Emangnya kenapa, Ma? Nanti kepalanya sengklek loh. Sengklek tuh apa, Ma? Kayak gini nih. Ih, serem banget, Ma. Aku udahan aja deh mainnya. Tak, bentar, tak. Iya, kenapa, Ma? Kok kepala mama gak bisa balik lagi sih? Setiap wanita ini kasih cemilan ke anak kecil. Dengan seketika anak kecil itu akan bertumbuh dengan cepat. Awalnya terlihat kalau anak ini kecil banget dan dia lagi menggunakan skuter. Tapi setelah dikasih cemilan, dia tumbuh menjadi anak remaja. Bocil itu pun bilang kalau cemilan ini dapat membuat aku tumbuh lebih dewasa. Tapi wanita ini tuh nggak percaya dan dia coba berikan cemilan itu lagi kan. Dan tiba-tiba, dan kemudian saat bocil itu kembali lagi, tiba-tiba badannya sudah menjadi sangat besar dan membuat wanita ini menjadi panik. Setelah itu wanita ini lanjut memakan cemilannya dalam keadaan ketakutan dan dia nggak sadar kalau dia sudah dikerjain sama ketiga anak nakal ini. Novi suka sekali bermain di luar. Sayang, maaf ya, Mama lembur lagi. Novi sudah mandi belum? Novi belum mandi. Novi udah mandi, Mama. Anak pintar, Novi selalu bermain panas-panasan dan dia jarang sekali mandi. Sampai besar, dia tetap suka main panas-panasan dan malas mandi. Dia juga punya beberapa teman. Mereka suka bermain bersama. Novi, keringatmu bau banget. Baru tahu ya, dari dulu juga dia bau. Iya, dia bau ketek bapak-bapak. Waduh amat, tapi kalian lagi kan main sama aku. Novi, bangun, terus mandi, siap-siap ke sekolah. Iya, Ma. Ngapain mandi? Toh juga nanti keringatan terus bau. Cuci muka udah cukup. Anak-anak, kita kedatangan murid baru ya. Yuk nak, kamu kenalkan diri kamu. Halo, saya Iksan. Salam kenal teman-teman. Wah, ini cakep banget ya. Wah, anak barunya ada di situ. Aku mau kenalan. Hai, halo semua. Hai Iksan, saya Novi. Salam kenal ya. Iksan, kamu kenapa sakit perut? Bau banget. Emang bau apaan? Bau ketiak bapak. Bau asam. Itu sih bos Novi. Bau ketek bapak-bapak. Aku malu banget. Mulai sekarang aku harus rajin mandi. Hai Novi. Iksan, Novi, aku kesini mau minta maaf karena hidungku terlalu sensitif, makanya kemarin itu... sudahlah nggak apa-apa, tenang aja. Wah, Iksan ini udah ganteng, baik lagi dan ramah. Sejak kejadian memalukan itu, Novi jadi rajin mandi dan dia selalu menolak bermain dengan teman-temannya. aja, masa nggak mau? Aku nggak mau main panasan, aku mau cantik. Iya, seru. Novi, kulitmu cerahan ya. Iya benar, terus badan kamu wangi banget. Kalian bisa aja. Betul banget, udah gitu, Novi makin cantik. Lina wanita pemberani yang tidak takut sama hantu, lalu dia membeli rumah tua yang sudah ditinggalkan sejak lama. Malam pertama, Lina mendengar suara anak kecil. Malam kedua, tasnya tiba-tiba jatuh sendiri, hingga Lina merasa dongkol dengan semua gangguan itu. Keesokan harinya, Lina mulai mencari tahu kebenaran tentang rumah itu. Dulu rumah ini pernah kebakaran. Ada anak laki-laki yang terperangkap dan meninggoy karena tidak ada yang menolongnya. Malamnya, sesosok hantu itu duduk di ujung tempat tidurnya Lina. Kumohon, jangan pergi dari rumah ini. Aku sedih sendirian, tidak punya teman. Aku tak akan pergi. Kalau begitu, kamu akan kuangkat jadi anakku.
Tapi kamu jangan reseh ya. Stop! Berhenti kamu di sana! Diam dulu. Hush, kemana lagi buronan itu? Ke sana mungkin ya? Akhirnya tuh orang pergi juga. Tangan lo bau, Bejir. Oh iya kah? Sorry. Tunggu. Apa? Gini, lo punya rumah nggak? Gue habis diusir dari kosan karena gue nggak bisa bayar. Boleh nggak gue tinggal di rumah lo? Ini apartemen gue. Oh, jadi ini ya rumah hasil lo mencuri? Gue mau beli makanan dulu ya. Lo tunggu aja dulu di sini. Oke, hati-hati ya. Serahkan dirimu ke polisi atau gak di sini akan kami tembak. Dia nggak bersalah. Oke, tapi lepaskan dia. Tangkap dia sekarang. Baik, Siap, Bu. Apa? Mission complete. Cowok ini punya pacar, tapi pacarnya selalu gak mau diajakin ketemu. Suara pacarnya tuh lembut banget. Yang dia tahu wajahnya pasti cantik kayak gini. Tapi sebenarnya yang dia pacarin selama ini tuh cowok yang pura-pura jadi cewek. Soalnya suaranya lembut guys, jadi gak ketahuan. Dia cuma manfaatin cowok ini yang rajin ngetransferin duit buat dia. Nah, tapi karena udah penasaran banget sama wajah pacarnya, diam-diam si cowok ngedatengin alamatnya dan dia pakai kawat untuk ngebuka pintunya. Terus pas baru masuk dia nendang bareng guys. Si pacar jadi-jadian ini jadi kebangun, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa karena si cowok ngumpet di bawah kasur. Nah, dia udah ngerasa ada seseorang nih di bawah kolongnya, tapi dia mau ngintip juga takut-takut. Ternyata cowok ini muncul duluan, sengaja mau ngagetin pacarnya. Tapi yang ada malah jadi sama-sama kaget deh nih mereka. Cewek ini takut banget sama anjing, tapi kata yang punya, anjingnya nggak gigit kok, cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang, padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut, jadi suka bawain makanan, walau nggak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Fauzan menikahi sapi. Loh kok bisa bang? Begini ceritanya. Dulu Fauzan berpacaran dengan Hesti dan mereka sangat serasi dan saling sayang banget. Sampai di suatu hari ada kejadian saat mereka hendak pulang, ada sapi melintas dan kecelakaan pun terjadi. Hesti meninggal dan si Fauzan pun bersedih. Sayang, apa yang terjadi? Ternyata jiwa si Hesti masuk ke sapi tersebut. Itulah mengapa si Fauzan menikahi sapi. Cowok ini gaya banget bawa mobil mewah. Dan gak lama ada cewek cantik yang mandangin mobil itu. Nah, si cowok langsung pamer. Dia bilang kalau ini mobilnya. Cewek itu ditawarin antar pulang. Padahal sebenarnya mobil itu bukan punya dia. Cowok ini cuma pekerja bengkel. Dia pakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan. Nah, besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah. Si cowok kebingungan gak ngerti menu-menunya. Udah gitu pas bayar mahal banget, sama kayak gajinya sebulan. Cowok ini sampai harus pinjam duit bosnya supaya bisa terus ngedeketin cewek ini. Kan dia bener-bener suka. Tapi tiba-tiba cewek itu ngajak makan di restoran mewah lagi. Padahal cowok ini udah gak punya uang. Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai udah mau dijemput pemiliknya. Ya walau berat, ini udah saatnya dia harus jujur. Cowok ini akhirnya minta maaf dan ngaku kalau dia tuh cuma pura-pura kaya karena dia pengen deket sama cewek ini. Tiba-tiba si cewek muncul dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu. Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran, itu kan mobilnya. Tapi sebenarnya dia juga tertarik kok sama cowok ini. Dia diminta jangan pura-pura kaya lagi karena cewek ini bakal tetap nerima dia apa adanya. Cowok ini kesel banget nih ya. Emang si pacarnya cantik, rambutnya bagus, tapi entah kenapa orang-orang tuh suka banget tiba-tiba megangin rambut pacarnya. Kalau lagi jalan bareng juga banyak banget nih cowok-cowok genit yang ngeliatin pacarnya. Sampai suatu hari cowok ini pesen kacamata kan nih buat ganti kacamatanya yang lama. Dan setelah dipakai dia baru sadar ternyata selama ini salah lihat karena kacamatanya rusak. Emang cantik sih, tapi selama ini dia tuh kemana-mana bareng anjing ini, bukan pacar manusia. Pantes aja orang-orang pada ngeliatin, megang-megang, ya karena emang lucu banget sih ya. By the way, kalian yang baik bantu subscribe channel ini dong.